percaya sama anggota DPR RI yang terhormat misalnya gitu kan. Nah, ini kan juga perlu apa ya supaya orang-orang juga tahu kan, apakah benar tidak punya ini kepentingan lain. Ini kan kalau saya lihat nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang nih teman-teman dari RTFM nih. Kami juga kaget juga, ternyata memang menjalin suatu persahabatan yang dekat itu kan kita harus banyak mengadakan pertemuan-pertemuan. Saya dengar udah ada kantor baru nih. Nah ini nih, RTFM sudah beli kantor nih. Waduh, ini kapan kita diundang? Baik, terima kasih. Jadi memang dari awal kita punya komitmen agar bagaimana caranya, karena anggota kita banyak, kita harus punya kantor sendiri. Itu kan menunjukkan RTFM punya eksistensi. Alhamdulillah per tanggal 17 Agustus kemarin kita meresmikan kantor baru kami ada di Jalan Ciracas Raya nomor 9A, Ciracas, Jakarta Timur. 3 lantai, Bang. Wih, 3 lantai Pak Arif. Main-main. Kita cuma lebar 2 lantai nih. Dari mana kita dapat? Itu urunan anggota, Bang. Masya Allah. Berapa tahun kita urunan anggota. Ini tanpa ada sumbangan dari pengusaha, belum ada. Mantap. Asli anggota. Makanya anggota cukup bangga kita sudah punya kantor, dan mudah-mudahan ke depan kantor kita akan lebih baik lagi. Karena sebelahnya itu diperkirakan kita harus beli biar bisa. Jadi sebelahnya ada kapling, dan kita pengen beli agar luar biasa tuh Pak. Jadi ini menjadi bagian anggota punya rasa percaya diri, sehingga RTFM punya kantor, mega kantornya, kemudian di tempatnya juga cukup bagus, strategis, dan mudah-mudahan kegiatan organisasi ke depan bisa terpusat di kantor itu. Dan saya undang Pak Arif, Mbak Gidus, dan Lem lah ya. Silahkan datang silaturahmi ke kami untuk melihat kantor RTFM. Memang gini Bang, itu berarti memang organisasi buruh yang independen tuh yang harusnya begini Pak. Begitu. Harus begitu. Jadi mungkin pada para kawan-kawan kita yang federasi lain lah ya, mendengarkan kita, suara kita ini ya. Ya mudah-mudahan ini memecut perjuangan kita ke depan. Ya dalam Omnibus Law ini RTFM, kita ucapkan selamat dulu pada RTFM. Tapi ada yang menarik pada seluruh anggota. Anggota RTFM hebat. Ya. Terima kasih. Cuma saya kaget juga Pak Arif. Ini jangan-jangan kita bisa kalah nih. Karena di kiri kanan kita udah penuh Pak, mau belinya nggak bisa. RTFM sudah ada persiapan tanah kosong di belakang nih. Wah, di sebelah kanan nih. Waduh, ini harus dicontoh nih Pak. Kalau kita perlu beli di sebelahnya RTFM. Masih ada yang kosong Pak. Itu dia. Nah, makanya kan ini kan kadang-kadang kan gini Pak. Kadang-kadang kita ini dari federasi-federasi ini kadang-kadang terlupakan yang begitu. Padahal itu tuh menunjukkan kekuatan daripada federasi itu di mana. Yang dibilang Pak ya, anggota banyak bisa gitu ya. Ada ngomong ini anggota sekian juta, sekian gila ya. Tapi nggak punya kantor gitu loh. Nah, ini kan kita juga ikut prihatin ya Pak ya. Jadi perjuangan yang kayak gini ini yang bikin organisasi buruh ini sudah dibaca dalam lemah sekali. Tapi saya bangga banget Pak ya. Mudah-mudahan dengan RTFM punya kantor, komunikasi terjalin ya. Mudah-mudahan pergerakan buruh ada inilah. Gimana menurut Bung Andri nih? Ke depan kita harus ngapain nih kayak gitu? Iya, jadi memang kita harus bersatu ya, antara RTFM, Lem, dan federasi yang lain ya. Karena kedepannya saya melihat perjuangan kita semakin sulit, terutama tentang Omnibus Law nih, yang beberapa kali kita perjuangkan. Dan kita lihat pemerintah kelihatannya entar maju, entar mundur Omnibus Law, makanya kita diperlukan pergerakan yang solid. Dan mudah-mudahan nanti kita RTFM dengan Lem bisa menyatu di dalam satu perjuangan sih. Kita pernah mau turun UNDRAS itu secara mandiri, cuma kelihatannya kita
terkendala dengan protokol COVID yang saat ini menjadi kendala kami ini. Jadi ada anggota yang dia demo, tiba-tiba 14 hari nggak boleh masuk. Dan harus rapid test dan swab, dan itu biaya sendiri. Ini menyedihkan, jadi menyedihkan buat anggota kami yang belum bisa berjuang secara maksimal. Itu di lab juga sama sekarang. Oh gitu. Hampir semua. Jadi mereka itu sepertinya mereka itu memang alasan itu memang kuat. Betul. Kita juga susah mematahkan itu kan. Ya, karena memang keselamatan juga buat kita juga yang utama juga. Tapi selalu ada jalan. Ya. Nah, ini ada yang menarik. Saya mau nanya aja nih, iseng-iseng aja nih, boleh dong iseng-iseng. Boleh. Kira-kira kita masih percaya nggak sama anggota DPR kita itu? Nah, ini biar tahu juga gitu loh. Jadi ini kadang-kadang ini kan orang nanya, apakah masih percaya sama anggota DPR RI yang terhormat misalnya gitu kan? Nah, ini kan juga perlu apa ya supaya orang-orang juga tahu kan, apakah benar tidak punya ini kepentingan lain. Ini kan kalau saya lihat ya, mohon maaf ya, kami lihat tuh semua fraksi kayaknya mendukung benar-benar. Tapi belum ada statement yang dia inikan ke bahwa mereka itu memang pro ke buruh. Kira-kira menurut dari Bapak gimana nih? Sudah ada sih statement. Sudah ada. Mudah-mudahan komitmen. Ya Kita gini ya, kita harapkan. Selama ini kan kita beberapa kali ketemu sama anggota DPR. Tapi memang secara individu memang kuat. Statementnya bahwa tidak mungkin Omnibus Law akan merugikan kepentingan buruh atau partai saya akan memperjuangkan. Tapi statement itu kan statement pribadi. Secara kepartean saya melihatnya baru PKS aja yang berani gitu. Yang lain masih belum. Nah, menurut saya memang Demokrat terakhir ya Pak Arif, ya benar. Sama Nasdem Demokrat 3. Ya, Nasdem secara kepartean ya. Gerindra juga sama Pak. Ya, jadi yang kemarin ketemu ada Nasdem, Demokrat sama Gerindra. Ya, kita udah berkomitmen sama kita. Tinggal kita percaya apa enggak, mari kita kawal gitu. Tapi balik lagi pada kepentingan. Kan partai anggota DPR itu datangnya dari kepentingan partainya. Nah, ini yang ke depan mungkin menjadi kajian kita bahwa kita harus punya tuh anggota DPR yang dari kita, dari buruh. Jangan nanti waktu hari ini terjadi anggota DPR karena bukan dari partai kita, anggota DPR yang tahu buruh di Komisi 9 dipindahin. Kan? Pernah juga dipindahin. Sehingga kita dulu lah, zamannya Pak Arif dulu juga pernah itu. Oh, zaman Pak Arif juga gitu ya. Makanya dia yang kita harapkan membantu kita. Jadi cukuplah kita dikasih akses. Oh, kamu gini, dipindahin. Aduh, masalah. Jadi makin beratlah perjuangan kita. Tapi kalau menurut saya, Omnibus Law itu momen untuk apa? Serikat pekerja, serikat buruh bersatu. Ini waktu yang tepat kayaknya karena kita punya kepentingan yang sama. Bagaimana Omnibus Law itu memperjuangkan kepentingan buruh, melindungi buruh. Ketika tidak, berarti kita harus sama-sama. Gitu kalau menurut saya. Nah, ini kalau menurut Pak Arif ini gimana nih Pak? Sudah apakah anggota dewan itu benar-benar, kalau karena saya nggak pernah ikut ya, kira-kira itu yang benar nggak serius sih untuk ini? Jangan-jangan nanti dipatahin lagi misalnya gitu kan? Nah, ini khawatir ya Bang ya? Bukan, karena Pak Arif mantan anggota DPR ini kan? Tahu dia. Berarti tahu link-linknya dari PKS kan? Nah, kira-kira gimana? Memang secara ketika kita bertemu, waktu itu Bapak difasilitasi oleh Wakil Ketua DPR, Bapak Sufi Dasko Ahmad, dari Fraksi Gerindra. Memang yang terbanyak waktu bertemu dari Gerindra ya. Komitmen mereka sih luar biasa. Yang terus kemudian Nasdem juga sama. Sebagai pimpinan komisi dari Nasdem dia kuat komitmennya bahwa akan memperjuangkan aspirasi buruh dan menolak Omnibus Law. Kira-kira begitulah bahasa gampangnya, dalam bentuknya begitu. Kemudian Demokrat yang terakhir, bahkan Demokrat itu dengan ibas langsung ketua fraksi, Bapak Edi Baskoro Yudhoyono ya, ibas langsung tangannya. Kemudian juga saya pikir kalau PKS dari awal juga sudah menolak. Nah, itu yang kita tahu. Nah, saya harapkan mereka tetap komit, ya kan
orang yang dipegang itu mulutmu harimaumu kan. Itu sudah nggak ada lagi ya. Itu ya aku boleh buat lah. Karena kalau itu tidak bisa, memang saya pikir buruh dengan Pak Tugino mengatakan harus bersatu. Bersatu dan kalau bisa jadi anggota DPR juga. Iya, betul. Sehingga tidak mudah dipindah-pindah. Iya. Mudah-mudahan lah. Tapi buat saya memang yang mau paling karena Pak gitu tadi kita harus bikin kejutan Pak. Kejutan itu gimana nanti kalau bisa pengurus-pengurus yang nggak usah DPR dulu lah, istilahnya bupati atau apa gitu perlu dicoba juga tuh Pak. Menurut Bapak gimana kira-kira? Saya pikir itu ada kesempatan. Ada kesempatan. Karena apa? Kita punya potensi anggota kita. Kan artinya apa? Kalau kita menggunakan anggota kita dan anggota kita militan dan merasa anggota kita itu diberikan takaja. Takajanya apa? Tawaran. Kalau kamu bergabung dengan SPLM begini, kamu bergabung dengan TMM begini. Jadi ada takaja, ada apa namanya value, ya, nilai tambah. Nah itu dia akan serta merta pasti akan mendukung kita. Jadi tapi yang belum pernah kita lakukan adalah upaya untuk ke sana. Oh gitu ya? Iya. Kita harus punya upaya menuju ke sana. Oh, gitu ya? Selama ini kan dibiarkan. Jadi potensi kita kan luar biasa tuh. Potensi, power, kekuatan. Udah orang lain yang memilih, yang manfaatkan. Gitu ya? Yang Golkar lah, yang PDIP. Kalau udah mau pemilu kan deket banget sama buruh. Oh, karena merasa masanya kan paling mudah dikoordinasi. Iya. Ya bukan masyarakat luas. Kalau masyarakat luas kan susah. Kalau buruh datang aja ke pabrik, kampanye bla bla bla. Itu nggak pernah kita lakukan, Pak. Jadi berarti mudah sebetulnya ya? Ya sebenarnya kalau kita punya kemauan, bisa ada ya? Potensi untuk Bisa itu. ya? Bisa. Jadi sebenarnya kemarin ini kita cuma ngikut dipakai sama warga itu ya karena kita emang belum mempunyai misi untuk punya tapi yakin tuh ya misalnya kalau kita coba Kak di mana apa nih? Bekasi misalnya, ya, misalnya Bekasi itu kan kawasan yang 2100 itu kan buruh semua itu. Padahal kan kalau katanya berapa Pak? 1 juta udah bisa jadi bupati ya teman-teman. Oh, 200.000 aja bisa. Nah ini kan kalau tes case ini kita coba nih lumayan juga nih. Gimana perlu berani nyoba. Kayak contohnya sekarang yang lagi tampil Giring apa sih? Kan mungkin sama Pak Arief juga terkenalan Pak Arief dia. Sekarang dia kandidat presiden nomor 10. Itu kan apa Giring? Punya ke arah sana gitu loh. Berani muncul. Nah kita punya potensi tapi kita nggak merasa punya potensi itu gitu loh. Ya makanya ini dengan adanya komunikasi begini kan ya. akan coba. Tapi saya menarik yang tadi dibilang Pak Gito tadi seorang Giring dia tidak jadi anggota dewan. Ya berarti yang partai burung, bukan burung berarti kan partainya. Artinya partainya nggak inilah ya kan. Nah, cuma kan yang jadi masalah, makanya kan buruh ini yang punya masa yang jelas, orang yang jelas, iya kan? Kenapa kita tidak tampil? Nah, jadi presiden. Apakah kita takut? Coba, ada nggak pendapat Pak? Jadi kelihatannya kita tidak melatih baik anggota kita untuk ke arah sana. Saran saya memang kita mulai mencoba. Yang pertama membuat program tentang pendidikan politik pada anggota kita. Kalau bisa memang ini dipegang langsung oleh konfederasi. Karena kami membuat beberapa federasi ya. Jadi nanti diambil dari beberapa federasi. Misalkan federasi LEM, siapa orangnya, dengan siapa orangnya. Dibentuklah nih pendidikan tentang politik. Bahwa itu penting karena di beberapa anggota kita mereka berpikir politik itu kejam, artinya mereka banyak korban lah ya. Ternyata korup gitu. Jadi mereka tahunya wah itu jelek-jelek lah ya. Berarti kan kita perlu pendidikan politik terhadap anggota kita bahwa ternyata sangat penting bagaimana membuat kebijakan memperlukan politik sendiri. Jadi, baik, karena segini saya melihat di Indonesia saja yang namanya buruh itu tidak ada perwakilan. Kalau kita lihat di negara-negara lain itu kan ada partai buruh dan dominan di sana. Nah, mungkin kira-kira ide paling ini apa supaya nih next nih, ya kan? Next ini harus ada sosok.
kalau kita harus menampilkan, kita harus berani menampilkan pemimpin buruh. Misalnya contohnya ya, Sepakat. Pak Arif kita Iya, pasang iya. spanduk balihonya gitu ya. Iya. Nah itu calon presiden dari buruh. Iya. Dan itu harus berani tampil. Menurut Bapak gimana gitu? Jadi gini, memang kita nggak sadar bahwa ada green design memecah belah kan itu awalnya. Iya. Lahirnya Undang-Undang 21 2000 itu kan klasik, 10 orang bisa bikin setiap pekerja, ini kan luar biasa. Berarti harus dibatalkan undang-undang itu ya? Iya, Ah, kita setuju nggak saya. sadar itu bagian politik adu domba pecah belah. Mantap. Jadi artinya kita sekarang harus sadar kembali ke kita, gitu kan? Artinya buruh itu harus bersatu karena kita kecil. Kalau nggak bersatu kita kecewa. Sekarang upaya-upaya untuk bersatu selalu besar. Sekarang kita KSPSI jadi berapa tuh? Jadi 3. Siapa lagi? Yang 18. federasinya dipecah-pecah lagi. Nah ini makin porak-poranda. Jadi kalau kita melihat contoh misalnya di negara-negara besar dan maju, partai buruh berkuasa. Australia, Iya. Inggris, Jerman, kan luar biasa gitu. Artinya apa? Selandia Baru, Selandia Baru. Selandia Baru. Perdana Menterinya itu mantan ketua PUK itu. Nah, iya. Seorang mantan ketua PUK loh, lihat loh. Wanita lagi kan? Wanita. Iya. Nggak, jadi maksud saya gini Pak, kira-kira nih kita harus tadi saya setuju, kita harus membuat satu pendidikan politik. Ya kan, karena kita kemarin memang sudah coba-coba test case-nya ternyata gagal terus Ya. kader-kader kita. Tadi yang dibilang Pak Arif di Selandia Baru, seorang ketua PUK, satu perusahaan ketua PUK, dia bisa Perdana Menteri. jadi Perdana Menteri. Luar biasa. Kalau di Jepang, yang duduk di anggota dewan itu adalah pengurus-pengurus PUK juga yang ngampanyein orangnya yang duduk di anggota. Makanya di Jepang tuh untuk mem-PHK itu susah. Iya, iya. Karena yang duduk di komisi jangan enggak. Kita di sini cuma satu. Karena tadi yang saya setuju Undang-Undang 21 2000 dari dulu saya bilang itu harus diberantas. Kalau diberantas itu, sekarang bayangin aja 161 federasi, 10.200 serikat pekerja, 20 konfederasi. Ada isinya nggak? Betul. Nah itulah yang kita nanti harus juga bagaimana untuk menata supaya PR ya. PR lah. Nah ini PR yang paling nih. Ya. PR sama. Iya, maksudnya kan nanti Ya. apa namanya Semua lah. semuanya kalau pengen maju. Ya. Karena kalau kami udah tua, kalau ibaratnya kalau baca di Dewas di situ ada di atas 60 outside bolanya. Nah kita udah outside di bolanya. Nah, tinggal maju-maju ini yang mudah-mudah. Jadi Statement terakhir nih. oke. Baik, Pak Lito, mungkin ada statement terakhir sudah kunjungan ke DPP SPSI, Lem SPSI. Mungkin ada apa namanya memberi motivasi untuk juga di RTMM nantinya pertemuan kita ini Termasuk di Lem. termasuk di Lem. Persilakan Pak. Jadi yang pertama buruh harus bersatu. Buruh harus bersatu. Jadi Setuju ya? Kita harus Iya. sadar jangan mau dipecah belah. Gitu. Jadi 2 ya, buruh harus bersatu, Jangan- jangan mau dipecah belah. Dan kita harus mulai memikirkan bagaimana kita punya impian ke depan. Kita harus punya impian ke depan. 3, Bahwa kita harus punya posisi tawar yang bagus, posisi kita tawar yang harus luar biasa. mempunyai posisi bargaining yang bagus. Kalau hari ini kita dilecehkan aja sama pemerintah, tapi Sekarang suatu saat dilecehkan. pemerintah mau hire tenaga kerja datang ke kita. Mau bangun kawasan industri, serikat pekerja begini, kamu siapin apa namanya Mantap. tenaga kerjanya, aturannya begini, setuju nggak? Oh nggak bisa, nah gitu. Posisi tawar, gitu loh. Itu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin ada lagi Pak Andri bisa ditambah. Kalau dari saya, karena saya kebetulan di bidang hukum ya, Nah, ini dia. harus kita perkuat dari sisi hukumnya. Ya, cukup. Karena bagian dari fungsi kita kan melindungi, membela dan meningkatkan. Itu kan dasarnya kan dari undang-undang. Ya. Nah saat ini kan kita sedang diuji nih. Yang sudah ada aja masih banyak kelemahannya. Ya. Ini ingin dibuat undang-undang baru dan kecenderungannya ini lebih lemah. Maka kita berharap bahwa Melanggar undang-undang dasar. undang-undang dasar apa itu. Jadi ini menimbulkan kompromi Maksudnya baru. undang dasarnya lemah. Bukan. Melanggar Bertentangan. Melanggar undang- iya betul. Ya. Karena sekarang ditabrak semua ya. Ditabrak seakan-akan. semua. Omnibus Law menurut Itu nabrak. Yang nabrak undang-undang dasar. Nabrak undang-undang dasar. Oh, oke. Ya, Berarti jadi- itu udah salah berat itu ya. Ya, artinya tujuannya lebih domain ke investasi. Sedangkan kita sebagai perwakilan buruh ini bagaimana supaya ini ada keadilan, ada tengah-tengah bahwa investasi kita butuh, tapi kita juga butuh kelangsungan pekerjaan. Oh. Jadi dibutuhkan kerjasama kita antara klien, saya melihat begitu besar anggotanya, kantornya bagus,
dan anggota yang bermilitan. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi bersama bagaimana memberikan jaminan kepada anggota kita bahwa mereka bisa kita lindungi dengan secara baik. Kita Baik, terima kasih. Bapak boleh. Baik, terima kasih. Kalau saya dari bidang pendidikan, Ya. jadi dalam hal ini bahwasanya pendidikan adalah faktor utama Ya. untuk pencerdasan dari anggota. Ya. Sehingga perlu kiranya nanti ke depannya kita bersama-sama mungkin membuat silabus pendidikan yang bagus untuk perangkat kita sampai ke politiknya ya Pak ya, Ya. nanti ya, harus Ya. dulu ya. Ya, Jadi semua pendidikan memang ya. harus ini next untuk 2024 atau gimana? Oh, nanti harus ada cita-cita dulu kan? 2024 mungkin cita-cita kita bersama. Hah? Bagaimana seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Tugino bahwa kita harus mempunyai posisi tawar yang bagus Oke. di mata Yang empat pemerintah. tadi ya, bagus, bisa ada ini ya, oke ya. Ya. Sehingga perlunya kita ya sesama federasi yang satu komitmen, Ya. punya satu visi dan misi. Yuk duduk bareng Ya. untuk saling mendukung dan kita membuat suatu pola organisasi seperti apa yang sesuai dengan impian kita bersama. Baik. Ya. Luar biasa. Baik, Pak Arif, kita kira cukup ya. Ini menarik banget nih Pak Arif, supaya nih Dari Pak Arif dulu dong. Hah? Ininya, Apanya? gimana gambarannya, apa namanya, ke depan. Ya, Ya. ya, key statement. Mungkin Pak Arif nih. Jawab Pak Arif lah. Jadi ya saya pertama terima kasih atas kunjungan teman-teman Siap. pada DPP FSLM SPSI, juga kunjungan kepada Kita mau berkunjung loh Pak. ya kepada LEM TV SPSI. Oh, iya. Ya. Sudah Ya, berdialog ya. berdialog. ya. Udah Dan langsung. nanti kita coba kan ini yang kita punya kan. Ya, ya. Media mainstream kita kesulitan, ya kita cobalah untuk anggota dan kepada buruh yang lain. Bagus menarik ini. Apa yang disampaikan oleh teman-teman dari RTMM, nah mudah-mudahan kita tindak lanjuti semuanya bersama-sama, komunikasi ke depan seperti apa, pendidikan politik, kemudian tujuan kita berorganisasi, Iya. kan intinya kan agar buruh sejahtera, Betul, Ya. betul. negara aman. Iya. Jadi bangsa roh jinawi gitu ya kan, kira-kira lupa itunya ya. Gemah ripah. Toto tentrem, Toto Raharjo. Apa tadi tuh? Gua Gemah ripah roh jinawi. Toto tentrem, Karto Raharjo. Padahal Pak Arif orang Jawa. loh. Ya, Toto Tentrem, Karto Raharjo. Padahal orang Jawa loh. Kalau aku nggak ngerti orang kurang Sumatera. Ya, Gemah ripah roh jinawi. Nah, lupa lagi. Toto Tentrem, Karto Raharjo. Mikul dhuwur mendem jero. Itu bisa terpenuhi. Amin. Kita sebagai pemimpin harus bisa mikul dhuwur Mendem jero. Nah, itu gua tahu tuh bahasa Inggrisnya. Oke, baik. Teman-teman dari RTMM, terima kasih banyak. Ini dialog kita, nanti kita akan ini ke LEM maupun ke RTMM. Ini dialog yang nanti langsung diangkat. Interaktif nih. Ini langsung interaktif ya. Nanti langsung diangkat ya. Langsung diangkat ke media. Mudah-mudahan dialog kita ini di bawah bisa tahu. Amin. Oh, ini pertemuan ini maksud dan ini ya kan. Nah, ini kita harapkan, kami ucapkan terima kasih. Sama-sama. Mungkin nanti kita bisa berkunjung ke Siap. ini ke RTMM. Kalau saya melihat tadi gedungnya 3 lantai Pak, berarti kita masih kalah Pak. Tapi kita tetap harus jalan, biarpun kondisi kita begini ya kan, di mana kita lihat banyak buruh yang masih kebingungan. Marilah mudah-mudahan dengan pertemuan LEM dengan RTMM ini membuat nanti orang bisa melihat di luar, oh ini misinya sederhana tapi tepat sasaran. Terima kasih Pak. Selamat kembali lagi ke ke kantornya. Mari kita yel dulu. Hidup buruh.